다시 meet the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie Edunitas, being successful is easy. Universitas Teknologi Nusantara. Berlokasi di Jalan Kedung Halang Pemda, Pangkalan 2 nomor 66, RT 1 RW 2, Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16158. Visi dan misi Universitas Teknologi Nusantara. Universitas Teknologi Nusantara memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang sangat gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Di Universitas Teknologi Nusantara menyelenggarakan program perkuliahan karyawan atau P2K untuk mengakomodir para pekerja, karyawan, dan masyarakat luas untuk meningkatkan jenjang pendidikan serta jenjang karir. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang perkuliahan. Gedung kampus terpadu, ruang kelas yang nyaman, ruang praktik laboratorium teknik elektro dan teknik industri, ruang rektor, ruang wakil rektor dan dekan, ruang tamu, ruang meeting, lapangan olahraga, ruang sekretariat akademik, tempat parkir yang luas. Universitas Teknologi Nusantara telah bekerja sama dengan PT Global Indah Utama.
rute angkutan umum menuju Universitas Teknologi Nusantara. Ayo, daftar kuliah sekarang juga, sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Tersedia program perkuliahan karyawan, blended atau online. Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuka website edunitas.com atau bisa menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Edunitas, being successful is easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa dari Prodi Akuntansi semester 3. Saya akan mempresentasikan tugas video dari bisnis digital. Judulnya e-commerce. Jadi e-commerce ini ada konsep, tren, dan implementasi di Indonesia. Definisi singkat e-commerce. Transaksi jual beli barang atau jasa melalui internet. Definisi singkat e-commerce adalah nilai pasar e-commerce Indonesia pada 2024 sekitar 700 triliun. Sumbernya bisa dicari dari Google. Satu, e-commerce itu bisa dibagi menjadi 4 ya. Satu, B2B, business to business, yang berartikan transaksi bisnis antara perusahaan dengan perusahaan lain. Ini berbeda dengan B2C, business to consumer, yang mengacu pada transaksi antara perusahaan dengan konsumen akhir. Contohnya di Ralali. Kalian bisa lihat di www.ralali.com. 2. B2C, business to consumer. Model bisnis di mana suatu perusahaan menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir. Model ini tidak melibatkan perantara dan fokus pada interaksi langsung antara produsen dan pengguna akhir. Contohnya itu Tokopedia, Shopee, Lazada, yang kita sering belanja di sana ya. Biasanya sih Shopee ya. Nah, yang ketiga itu ada C2C, consumer to consumer, yang berarti model bisnis di mana seseorang konsumen menjual barang atau jasa kepada konsumen lain. Model ini biasanya terjadi di platform online seperti marketplace atau forum online. Contohnya seseorang menjual barang bekas melalui marketplace atau platform seperti OLX. Nah, yang keempat ada C2B, consumer to business. Model bisnis di mana konsumen individu menyediakan produk atau layanan kepada perusahaan atau bisnis. Ini adalah kebalikan dari model bisnis B2C ya, business to consumer. Nah, ada di sini contoh implementasi e-commerce di Indonesia. Implementasi e-commerce di Indonesia beragam, dari platform besar seperti Shopee dan Tokopedia hingga platform spesifik seperti Bukalapak, Traveloka, Tiket.com. Selain itu, banyak UKM menggunakan e-commerce untuk memasarkan produk mereka melalui website sendiri atau platform marketplace. Di sini ada beberapa contoh implementasi e-commerce di Indonesia. Saya sebutkan ada 4. 1. Tokopedia. Dia marketplace terbesar di Indonesia. Fitur Tokopedia Care, ada Tokopedia Pay untuk menarik pelanggan ya. Statistiknya kurang lebih 100 juta pengguna. Nah, yang kedua, di sini ada dominan segmen di promo dan live streamingnya. Contohnya kampanye di Shopee 12.12 ya, yang biasa kita suka tungguin kalau akhir bulan. Akhir tahun juga. Nah, yang ketiga ada Bukalapak, fokus pada UMKM di pasar tradisional atau mitra Bukalapak. Nah, yang keempat ada Traveloka. Kita biasanya suka booking tiket, bayar tagihan, atau yang biasa mau jalan-jalan tuh biasanya kan bookingnya pakai Traveloka ya. Nah, di sini ada tren e-commerce di Indonesia. Ada live streaming shopping, contohnya Shopee Live, atau enggak sekarang tuh TikTok Live ya, yang murah.
Terus ada pembayaran digital, OVO, Dana, ShopeePay, dan ada kecerdasan buatan AI atau rekomendasi produk personalisasi. Ada sustainability atau pengemasan ramah lingkungan. Contohnya nih, packaging daur ulang di Tokopedia. Nah, ini ada tantangan di e-commerce. Tantangan sendiri ada 3 ya, logistik di daerah terpencil, keamanan data, dan penipuan. Nih kadang suka ada yang ketipu ya, apalagi kalau ada yang pay letternya atau Shopee Pay-nya kena, atau pay letternya juga kena, akhirnya kita yang suka bayar gitu. Nah itu harus hati-hati sih. Terus persaingan ketat antara platform. Nah, di sini ada statistik perubahan e-commerce global di Indonesia. Indonesia memiliki pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat, bahkan diproyeksikan menjadi yang tertinggi di dunia. Dengan pertumbuhan 30,5% pada 2024, pertumbuhan ini lebih tinggi hampir 3 kali lipat dari rata-rata pertumbuhan global sebesar 10,4%. Penetapan di Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi didukung oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan pengguna internet yang signifikan, perubahan gaya hidup, serta digital dan dukungan pemerintah. Jadi kalau sekarang kan kita pengennya yang sibuk kerja atau yang nggak ada waktu, jadinya ya udahlah kita beli online. Nah, jadi di situ kita pertumbuhannya menjadi lebih signifikan gitu. Nah, jadi ada kesimpulan dan sarannya nih di terakhir. Ada kesimpulan, e-commerce memang diakui sebagai tulang punggung ekonomi digital di Indonesia, memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi yang didigitalisasi negara. Ini didukung oleh nilai transaksi e-commerce yang harus meningkat serta jumlah pengguna yang semakin besar. Yang kedua, e-commerce bukan hanya sekedar tren, tetapi sudah menjadi bagian integral dari ekonomi digital Indonesia yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan masyarakat luas. Sarannya fokus pada kualitas produk pelayanan, terutama kalau di e-commerce itu kadang kita kan suka komplain atau balikin barang tuh lama. Terus ada manfaatkan digital marketing, keamanan dan regulasi, adaptasi dan inovasi, dan yang terakhir ada keuntungan e-commerce. Terima kasih. Sekian dari saya.